Oke, halo, selamat malam. Kali ini di episode kali ini gue akan bahas hasil pertandingan dari babak ketiga FA Cup. Ya, ada 5 pertandingan, ada Arsenal versus Newcastle, MU versus Watford, terus Chelsea versus Morecambe, Manchester City versus Birmingham, sama Spurs versus Marine. Ya, oke, langsung kita mulai aja. Kali ini kita mulai dari Arsenal versus Newcastle. Nah, gue nonton 2 pertandingan ya antara Arsenal sama Newcastle, terus lanjut MU Watford. Nah, di Arsenal itu gue nonton Arsenal tuh sebenarnya menguasai pertandingan, tapi yang lagi-lagi gue bilang Arsenal kembali sulit untuk membongkar pertahanan Newcastle. Terbukti eh, memang penguasaan bola Arsenal lebih banyak, akan tetapi kreativitas dan penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Jadi walaupun memang Arsenal menang 2-0, tapi secara kreativitas gua rasa Arsenal kurang baik di pertandingan ini. Lagi-lagi yang gue bilang, tidak ada tipe gelandang seperti Ozil kembali ya, saya tekankan tidak ada lagi-lagi gelandang kreativitas seperti Ozil yang ini. Sorry ya kalau gue lagi rada flu nih, ya, lagi kurang sehat juga. Terus Newcastle yang gue lihat mengandalkan counter attack di dari 90 menit pertama. Memang counter attack, terus defense yang terus berubah-ubah. Misalnya Arsenal sedang memegang bola misalnya dari kiper, Steve Bruce membuat anak asuhnya untuk defense di depan ya, tapi bila mana bola sudah sampai ke tengah, mereka turun sampai ke hampir ke setengah lapang, 3/4-nya sendiri ya. Nah, itu yang membuat kesusahan tim Arsenal. Aduh, sorry ya, agak ini. Nah, ini golnya dari Arsenal pun yaitu kesalahan dari pemain Newcastle yang terlalu lama memegang bola pada saat dia sedang diserang. Sebenarnya terebut, ya, bola itu terebut oleh pemain Newcastle, tapi pemain belakang ini ragu apakah dia harus diberi dribble atau membuang bola. Nah, itu yang saya rasa bikin game overnya buat Newcastle di situ. Dan digantiin Andy Carroll. Ini mungkin kesalahan taktik dari Steve Bruce. Dia ingin memanfaatkan 15 menit akhir untuk defend memang. Tapi dengan keluarnya Andy Carroll itu lebih membebaskan seorang Mikel Arteta untuk memberikan arahan kepada pemain-pemain Arsenal untuk lebih menyerang saja, tidak usah mempedulikan lini pertahanan mereka, karena target man Newcastle yaitu Andy Carroll sudah keluar gitu, digantikan oleh pemain muda kalau nggak salah. Nah, ini ada strategi yang mungkin dibilang cukup blunder untuk Steve Bruce, di mana dia berusaha untuk defense sampai akhir, tapi nyatanya malah zong. Akhirnya Arsenal menang 2-0. Terus kita pindah ke United versus Watford. Gol cepat McTominay, ya, asis yang sangat bagus dari Alex Telles. Tapi ya, yang patut sama gua poin di pertandingan United versus Watford, gua rasa permainannya kurang kurang apa ya, kurang bagus, dan kemenangan yang sangat beruntung buat gua, karena ini pun United ini menang hanya 1-0 lewat skema corner. Ya, dengan skema corner dia crossing, sundulan dapat gol dari Scott McTominay. Tapi sampai 90 menit yang gue lihat Watford yang justru banyak serangan berbahaya.
dibanding dengan Manchester United. Jadi gua rasa Manchester United untuk di pertandingan kali ini beruntung dia bisa menang ya dengan skor 1-0. Dan kalau orang bilang Donny van de Beek bermain baik, cenderung dibilang bagus sekali, enggak juga. Karena yang gue lihat dia masih banyak apa ya? Memang tipe permainannya tipe 1-2 sentuh lepas bola. Tapi kadang-kadang yang gue rasa dia seharusnya masih bisa mendribble bola untuk membuka ruang teman-teman yang lain gitu, atau enggak memberi kesempatan dia untuk bisa meng-create sesuatu gitu. Tapi yang gue lihat malahan terlalu banyak lepas bola, malah akhirnya menjadi ketakutan tersendiri buat dia, dan teman-teman yang lainnya tidak membantu. Dan kebanyakan Lingard pun ya, Jesse Lingard banyak pergerakan yang tidak perlu yang gue rasa. Jadi menyebabkan lini tengahnya yang terlalu crowded. Kadang-kadang di satu sektor, misalnya di sektor kanan itu terlalu crowded, ada 4-5 pemain dan jaraknya itu sangat dekat. Misalnya contoh ada di menit gue lupa menit keberapa, tapi di babak pertama ada Juan Mata, Van de Beek, Jesse Lingard bisa dekat sama Van de Beek, nempel, itu orang duaan nempel. Jadi pada saat Juan Mata pengen kasih bola, dia nggak akan bisa ya, nggak tahu dia mau kasih kemana gitu. Nah ini yang jadi catatan gitu buat kalau misalnya Bruno tidak bermain, Pogba pun tidak bermain, ya ini harus menjadi PR buat Ole sebenarnya. Tapi yang gua rasa lagi-lagi MU harus membeli satu striker murni ya. Gua nggak mau lihat MU bermain false nine atau tanpa striker murni, karena kurang cocoknya MU tanpa striker murni itu kerasa banget ya. Kayak kemarin Mason Greenwood yang didapuk di depan kayaknya kurang bagus, jadinya mentok terus serangan United. Oke. Tapi selamat buat Arsenal dan United di hari itu, mereka bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Nah terus ada Chelsea versus Morecambe. Nah ini mereka menang 4-0 nih di kandang. Nah yang jadi catatan itu Hakim Ziyech ya, pemainnya Chelsea banyak memainkan peranan di gol kedua sama gol ketiga ya, dan permainannya pun cukup baik lah Hakim Ziyech. Dan ada gol pertama ada Mason Mount, kedua Timo Werner yang sudah lama tidak menjebol gawang lawan, akhirnya menjebol gawang lawan juga. Terus ada Callum Hudson sama Kai Havertz, sama ini juga yang sudah lama tidak membuat gol untuk Chelsea, akhirnya bikin gol untuk Chelsea. Dan ya yang gue bilang prediksinya lawan Morecambe musuhnya Chelsea harusnya menang, dan terbukti memang menang karena kualitas timnya jauh di bawah Chelsea. Terus ada Manchester City lawan Birmingham yang dimenangkan oleh Manchester City. Ya lagi-lagi permainan impresif dari para pemain City, dan yang gue patut salut yaitu gol kedua Bernardo Silva ya, assist mulai dari sisi sayap, seorang Riyad Mahrez memberikan passing efek ke Kevin De Bruyne. Itu bola kalau di Liga Indonesia mungkin udah keluar, orang-orang nggak mau ngejar kayaknya pemain-pemainnya, tapi Kevin De Bruyne mengejar bola tersebut, di passing masuk ke dalam ya, ada Bernardo Silva di situ ya. Itu mah skema Pep sebenarnya ya, dia mainkan bola-bola pendek masukin ke dalam kotak penalti, di cutback ada Bernardo Silva di sana. Terus gol ketiga, gol yang sangat baik dari pemain muda yang baik
yaitu Phil Foden. Ini pemain yang cukup berbahaya ya, pemain dengan shootingan yang sangat baik, yang mengingatkan kita kayak Frank Lampard macam-macam kayak gitu. Tapi dia masih muda, masih banyak yang bisa dia gali lagi. Kita coba lihat aja ke depannya Phil Foden seperti apa di Manchester City. Tapi gua rasa ini akan menjadi pemain kuncinya Manchester City di kedepannya, karena yang kita lihat nih Kevin De Bruyne lagi menimbang-nimbang kontrak, karena dia mematahkan kontrak, perpanjangan kontrak dia gitu. Jadi kita lihat aja di kedepannya Manchester City seperti apa untuk Kevin De Bruyne. Dan yang terakhir ada Spurs lawan Marine dengan skor 5-0. Ya cukup meyakinkan lah ya, kemenangan Spurs, dan memang harusnya sudah pasti menang musimnya. Oke. Itu aja. Sorry nih kalau misalnya saya agak-agak pilek, agak-agak flu. Mudah-mudahan sedikit ada info buat kalian ya. Nanti ini adalah minggu-minggu dimana Liga Inggris bermain lagi ya. Ada Burnley versus Manchester United yang besok subuh akan berlaga, yang kita lihat siapakah yang akan menjadi pemuncak klasemen. Sementara kadang-kadang MU kalau misalnya harus dapat poin dan bisa di peringkat yang lebih baik, kadang-kadang malah memble gitu ya. Kita lihat aja ya, dengan skuad yang hampir beberapa pemain diistirahatkan kemarin di FA Cup, supaya mungkin nanti lawan Burnley dia lebih baik, bisa dapat poin maksimal dan bisa memuncaki klasemen ya. Kita lihat aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau sama subscribe-nya nih ya, supaya gue itu juga lebih semangat lagi buat kasih info-info ke kalian ya tentang sepak bola Liga Inggris. Nanti gue juga akan coba lebih banyak lagi ke Liga Italia, Liga Spanyol, nanti gue bakal lihat-lihat lagi. Oke, terima kasih untuk semua. Selamat malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.